Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita les pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi kita lanjut bahas soal uji kompetensi bab 4 ya. Dan di sini nomor 4 itu ada soal gradien garis yang melalui titik 9, -7 dan 3,8 itu adalah berapa? Nah, ini kan ada dua titik ya, 1, 2. Pertama kita tandain dulu, ini X1, ini Y1 nya, ini X2, ini Y2 nya. Jadi X1 nya 9, Y1 nya -7, X2 nya 3, Y2 nya 8. Gradien yang melalui dua titik itu rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Tinggal kita masukkan Y2, Y1, X2, X1 dari sini. Jadi M sama dengan Y2 nya berapa nih? 8. Y1 nya -7, X2 nya 3, X1 nya 9. Maka M sama dengan negatif ketemu negatif kan jadi positif ya dek, jadi tambah, jadi 8 tambah 7 per 3 dikurang 9 negatif berapa tuh? Negatif 6 ya. Kemudian M sama dengan 8 tambah 7, 15 dibagi negatif 6. Sama-sama bisa dibagi 3 ya, disederhanakan. Jadi M sama dengan, karena salah satunya negatif berarti gradiennya negatif. 15 bagi 3, 5. 6 bagi 3, 2. Jadi gradiennya adalah negatif 5/2. Atau ini dalam bentuk pecahan biasa. Kalau mau dijadikan pecahan campuran gimana? 5/2 itu berapa sih pecahan campurannya? 2, 1/2. Karena 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? 2 ya. 2 kali 2 kan 4. Jadi 2 nih, 2. Kakak taruh 2 di sini. Kemudian tadi 2 kali 2 kan 4. 5 kurang 4, 1. Nih, 1. 2 yang ini dapat dari penyebutnya. Jadi 2, 1/2. Tinggal nanti disesuaikan di pilihan ABCD-nya adanya yang bentuk mana, negatif 5/2 atau negatif 2, 1/2. Itu senilai, cuman bentuknya saja yang berbeda. Oke. Kemudian soal berikutnya, gradien garis dan persamaan 8x dikurang 5y sama dengan 10. Nah, ini kita rubah menjadi bentuk y sama dengan mx tambah c. Kita tulis dulu 8x dikurang 5y sama dengan 10. Dia mau bentuknya y sama dengan, berarti selain y kita pindahkan. Pertama yang kita pindahkan adalah 8x nya positif pindah jadi negatif, ditambah 10. Kemudian negatif 5 nya harus pindah, negatif 5y itu kan negatif 5 kali y. Y nya pindah jadi pembagian, jadi negatif 8 per negatif 5 x tambah 10 dibagi negatif 5 tuh. Kemudian negatif dibagi negatif positif, 8/5 nggak bisa disederhanakan, jadi tetap 8/5x. Positif ketemu negatif, negatif. 10 bagi 5, 2. Ini kan bentuknya sudah y sama dengan mx tambah c. M itu adalah angka di depan x nya. Angka depan x nya berapa nih? 8/5, berarti M sama dengan 8/5 atau gradiennya sama dengan 8/5. Dijadikan pecahan campuran berapa? Perkalian 5 yang mendekati 8 berapa? 1, karena 1 kali 5 kan 5 ya, jadi 1. 1 kali 5, 5. 8 kurang 5 tadi sisa 3, bawahnya 5. Jadi 1 3/5 kalau dalam bentuk pecahan campuran. Tinggal disesuaikan di ABCD nya ada yang mana. Kemudian soal berikutnya, itu ada soal nomor 6. Jika gradien garis yang melalui titik R negatif 1, A dan melalui titik S negatif 4, negatif 2A adalah 2, maka nilai A-nya berapa? Jadi yang diketahui itu pertama kedua titiknya. Titiknya yang dilalui adalah titik R, yaitu negatif 1, A. Ini artinya ini X1, ini Y1 nya.
Kemudian dia melalui titik S, artinya kan dia melalui 2 titik ya dek, negatif 4 dan negatif 2A. Berarti ini X2 nya, ini Y2. Dia bilang apa? Gradien yang melalui kedua titik itu adalah 2. Jadi diketahui M nya sama dengan 2. Ingat rumus yang tadi, rumus gradien yang melalui kedua titik. Yang melalui 2 titik rumusnya apa? M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Tinggal kita masukkan ke sini. M-nya berapa nih? M-nya 2. Jadi sini ganti 2. Sama dengan Y2-nya berapa? Y2-nya negatif 2A. Dikurang Y1. Y1-nya A. Per X2-nya negatif 4. X1-nya negatif 1. Tinggal disederhanakan. 2 sama dengan negatif 2A dikurang A. Punya utang 2A, ngutang lagi 1A. Ini A itu kan artinya 1A ya, ada angka 1 di depannya nih. Tapi kan 1 itu nggak pernah ditulis, artinya A nya diabaikan. Lihat angka depannya, utang 2 ngutang lagi 1, berarti utangnya 3, jadi negatif 3A. Per negatif 4, negatif ketemu negatif jadi positif di sini. Kemudian yang bawah ini kita kali ke sampingnya, maka dia menjadi 2 dikali negatif 4 tambah 1 sama dengan negatif 3A. Ini kan, oh iya, ini kan bisa dihitung ya harusnya. Negatif 4 tambah 1 berapa sih? Utang 4 bayar 1, sisa 3 utangnya. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Maka A sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. A sama dengan 2. Jadi kita dapat nilai A nya sama dengan 2, karena yang dia tanya adalah nilai A nya. Seperti itu. Kemudian soal selanjutnya, nomor 7. Di antara garis-garis, nah ini agak panjang nih. Di antara garis-garis dengan persamaan berikut yang sejajar dengan garis 6X dikurang 4Y tambah 12 sama dengan 0. Kita tahu sejajar, tegak lurus, berpotongan, berimpit itu dari gradiennya. Berarti langkah pertamanya kita harus mencari gradiennya. Garis yang menjadi patokan kan ini ya, yang sejajar dengan ini katanya. Berarti 6X tambah 6X dikurang 4Y. Dikurang 4Y sama tambah 12 sama dengan 0. Kita cari gradiennya. Sama caranya seperti soal sebelumnya. Dijadikan Y sama dengan MX tambah C. Berarti selain Y kita pindahkan ke sebelah sini. Jadi negatif 4Y sama dengan 6X nya pindah jadi negatif 6X. 12 nya pindah jadi negatif 12. Kemudian 4 nya kita pindah jadi pembagian. Jadi negatif 6 dibagi negatif 4X dikurang 12 dibagi negatif 4. Y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 4. Negatif bagi negatif positif. 6/4 bisa disederhanakan enggak? Bisa ya. Ini 6/4X, negatif ketemu negatif juga positif. 12 bagi 4 3. Berarti gradiennya nih adalah M sama dengan 6/4, atau kalau mau disederhanakan sama-sama dibagi 2. Jadi 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Pecahan campurannya 1/2. Jadi boleh mau yang 6/4, 3/2 atau 1/2 itu nilainya sama. Nah, kemudian kita cari yang sejajar dengan garis ini. Sejajar artinya di antara garis 1, 2, 3, 4 itu ada gradiennya yang sama dengan gradien garis ini tadi nih. Kita cek. Garis pertama itu ya, kita cek nomor 1. Nomor 1 itu Y sama dengan 1/2X tambah 10. Bentuknya kan Y sama dengan MX tambah C. Berarti gradien dari garis pertama ini adalah mana? Angka depan X-nya nih. 1/2. Karena ini bentuknya sudah Y sama dengan, jadi nggak perlu dirubah. Maka gradiennya 1/2. Ada nggak yang sama di sini? Nih. Berarti garis pertama sejajar dengan garis yang diberikan di soal. Berarti di sini kakak tulis centang ya, artinya dia sejajar. Kemudian nomor 2.
garis nomor 2. Kita tulis lagi. Y sama dengan 3X tambah 2Y. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kita jadikan Y sama dengan. Berarti 2Y sama dengan 3X nya pindah jadi negatif 3X tambah 12. Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 12. Ini negatif 3 per 2, sedangkan di sini nggak ada negatifnya, berarti dia bukan sejajar. Karena kalau sejajar itu harus sama persis. Kalau dia negatif di sini berarti nanti dapatnya sini juga harus negatif. Tapi ternyata kan di sini positif, kita dapat garis kedua itu gradiennya negatif, berarti dia tidak sejajar dengan garis ini. Kita cek lagi yang ketiga. Ketiga itu 6Y dikurang 9X sama dengan 18. Berarti 6Y sama dengan 9X nya pindah jadi positif 9X. Y sama dengan 9 per 6 ditambah 18 per 6. Kita sederhanakan, 9 per 6 itu sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. 18 bagi 6, 3. Nah, ini dapat gradiennya nih. Yang depan X berarti 3 per 2. Sama ya, nih 3 per 2. Berarti garis ketiga juga sejajar. Garis keempat gimana nih? Kita lihat. Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 2. Ini gampang ya, nomor 4 nggak perlu diapa-apain lagi karena ini sudah dapat Y sama dengan. Jadi ini gradiennya negatif 2 per 3. Nggak ada negatif 2 per 3 di sini. Berarti nomor 4 tidak sejajar. Maka yang sejajar yang mana? Garis 1 dan garis 3. Hanya 1 dan 3 saja yang sejajar. Seperti itu. Dilihat lagi di ABCD-nya deh ya. Ada nggak jawabannya? Oke. Nih. Silahkan dicatat rapi. Kemudian untuk soal berikutnya kita lanjut pada video selanjutnya. Kakak akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.